Baik, puji Tuhan. Shalom. Damai di hati. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ibadah kita di pagi siang hari ini di tempat ini, kita tidak sekedar memelihara tradisi gereja, tetapi marilah kita menyadari bahwa betapa besarnya kasih dan pengorbanan Allah melalui Yesus Kristus, di mana lahir secara misteri, hidup secara misteri, mati secara misteri, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi jaminan bagi orang percaya, bagi kita sekalian. Dengan demikian, kehadiran kita di tempat ini 2 jam, bahkan mungkin 2 jam lebih sedikit, itu tidak berlebihan. Itu tidak sebanding daripada pengorbanan Kristus, di mana Ia menanggalkan segala atribut keilahiannya, kemudian lahir ke dalam dunia ini dan menjadi sama bahkan lebih buruk rupanya dalam proses penderitaan. Dengan jalan itu Ia mengerjakan keselamatan sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Dia mengerjakan secara sempurna untuk memberikan kepastian hidup kepada kita. Oleh karena itu, hari ini ketika kita ada di rumah Tuhan, kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, kita memperingati, kita mengucap syukur kepada Allah melalui pengorbanan Kristus. Berita tentang salib adalah sentral atau pusat daripada kasih Allah bagi umat manusia. Itulah sebabnya ketika kita ada di tempat ini, setelah kita memuji memuliakan Tuhan, kita telah memberi seluruh hidup kita. Kita juga telah memberi persembahan dari sisa-sisa belanja kita. Dan tiba waktunya bagi kita untuk memberi diri, diajar, dituntun, dan diterangi oleh firman Tuhan. Oleh karenanya, saya mengajak kita pada hari ini untuk merenungkan satu bagian penting di dalam 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus, tetapi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu perkataan yang saya ingin menjadi perenungan bagi kita di hari kematian Kristus ini. Di tempat ini pernah saya katakan bahwa pada hari Paskah kita melihat perhiasan-perhiasan gereja atau rumah-rumah keluarga Kristen dihiasi, dan satu simbol yang tidak pernah terlepas daripada perayaan Paskah adalah salib. Salib itu dikenakan dalam bentuk kalung, dalam bentuk hiasan di rumah dan juga di tempat-tempat yang lain. Salib merupakan simbol daripada perdamaian manusia dengan Allah, Allah dengan manusia, manusia dengan manusia. Oleh karena itu, salib itu terdiri dari 2 batang kayu. Kalau kita lihat salib di depan, di taplak mimbar ini, itu terdiri dari 2 batang kayu, yang satu vertikal, kemudian yang satu horizontal. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia hilang kemuliaan Allah, dan manusia ditempatkan sebagai musuh daripada Allah. Dan bukan hanya musuh dengan Allah, tetapi juga musuh dengan sesama manusia. Itu mulai dari keluarga inti, keluarga manusia pertama, Adam dan Hawa bertikai di Taman Eden, datang kepada anak mereka, Kain dan Habel saling membunuh, datang kepada keluarga Abraham sebagai bapa leluhur orang beriman, ada pertikaian antara Ishak dan Ismail,
anak-anak Ismail, anak-anak Ishak, Yakub dan Esau, anak-anak Yakub yang lain bersepakat dan kemudian menjual atau menghilangkan Yusuf. Dan itu terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Itu merupakan strategi daripada iblis untuk mencuri kemuliaan Allah dalam kehidupan umat manusia. Tapi sejak awal ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah merencanakan proses perdamaian itu melalui salib. Dan itulah sebabnya Yesus mati di atas kayu salib untuk menjembatani kehidupan manusia dengan Allahnya, kehidupan manusia dengan sesamanya. Itulah sebabnya pada hari ini kita ada di sini untuk merenungkan betapa besarnya kasih dan kemurahan Tuhan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya akan mengajak kita bersama-sama membuka dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28, ayat 19 dan 30. 3 ayat yang akan menjadi perenungan bagi kita di pagi siang hari ini, di hari kematian Kristus. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28, 19 dan 30. 3 ayat saja kita akan membacanya secara bersama-sama. Setelah saya membacakan judulnya, ayat 28, 29 dan 30 kita baca secara bersama-sama. Dengan judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus Mati. 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di pagi siang hari ini, di hari kematian Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memperhatikan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dari bacaan ini saya akan memberikan judul dari salah satu perkataan Tuhan Yesus, yaitu perkataan yang keenam yang terdapat di dalam ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang perkataan Tuhan Yesus, sudah selesai. Bapak Ibu, kalau setiap kita diperhadapkan atau dipercayakan, diberikan sebuah tugas tanggung jawab yang menurut kita cukup besar, cukup berat, dan setelah kita selesai mengerjakan, apa yang akan kita rasakan dan apa yang bisa kita katakan tergantung pada panggilannya, tergantung kepada motivasi mengerjakan sesuatu sesuai dengan panggilan itu. Ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, kalau tidak puas, hasilnya tidak maksimal, pasti kita merasa tidak puas. Kemudian, kalau kita merasa puas, kita akan merasa lega. Kita akan merasa bersyukur, merasa puas dengan apa yang telah kita kerjakan sesuai dengan tuntutan daripada panggilan ataupun kepercayaan yang diberikan kepada kita. Atau ada yang menyesal karena hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, walaupun itu adalah karyanya sendiri atau pekerjaannya sendiri. Bisa dia bongkar dan kemudian dia kerjakan ulang.
Tetapi pernyataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, pernyataan ke-6, di mana ia berkata bahwa sudah selesai. Ini adalah pernyataan deklarasi. Setelah ia menyadari akan keberadaannya di dalam dunia ini, lahir secara misteri, hidup secara misteri, dan dengan rela mengambil jalan salib itu sebagai satu-satunya jalan yang harus dilalui untuk memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Dia menyelesaikan semuanya itu. Lalu dia berkata, sudah selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, hendaknya hari ini patut bersyukur kepada Tuhan, karena segala tuntutan di dalam hidupnya, baik hidup ataupun matinya, keselamatan atau kebinasaannya, dimungkinkan oleh karya keselamatan Kristus. Kalau Kristus gagal di dalam penyelesaian tanggung jawab itu, menyelesaikan tanggung jawab penyelamatan itu, maka dia tidak akan berani berkata bahwa sudah selesai. Dia akan mundur sampai di Taman Getsemani, diperhadapkan dengan satu kepastian di mana secara manusia dia sedang gelisah, dia sedang takut. Dia akan mundur, dia cari jalan lain. Tetapi tidak. Walaupun sebagai manusia secara psikologi dia tertekan, tapi dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dengan segala pertimbangan, dia rela untuk mengikuti segala hal yang merupakan tuntutan daripada hukum Taurat untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Itulah sebabnya ada beberapa hal yang saya ingin bagikan dalam perenungan kita di hari kematian Tuhan Yesus, terkait dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa sudah selesai. Yang pertama, sudah selesai maksudnya segala kepahitan dari kejahatan dan tindakan permusuhan para penganiayanya telah selesai. Skenario jahat yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi, tetapi juga para ahli-ahli Taurat untuk menangkap dan membinasakan Tuhan Yesus secara fisik. Dia merasa bahwa telah selesai. Kalau kalian sudah tangkap, kemudian kalian sudah menyalibkan, kalian sudah menyiksa, dan kalau saya sudah mati, apakah masih ada permusuhan lagi? Tentunya tidak. Dia berkata, sudah selesai. Kalau sudah puas, silakan kembali dan kemudian beristirahat. Saya pun akan beristirahat dalam keabadian kalau kematian secara jasmani. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita semua tahu bahwa ketika Yesus hidup di dalam dunia ini dan mendeklarasikan keselamatan itu melalui berbagai hal, dia mendapat perlawanan yang luar biasa. Puncaknya adalah penyaliban di atas kayu salib. Penghinaan, siksaan, semua dialamatkan kepada Tuhan Yesus. Dia terima semuanya itu dengan baik, tanpa dendam, tanpa sakit hati, tanpa memberontak. Setelah itu semua selesai. Dalam pandangan Tuhan Yesus, ia berkata, sudah selesai. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, itu makna daripada pernyataan atau perkataan Tuhan Yesus sudah selesai. Yang pertama, kemudian yang kedua, sudah selesai maksudnya rancangan dan perintah Bapaknya mengenai penderitaannya kini telah tergenapi. Semuanya itu merupakan maksud dan rencana Allah yang tidak diubah lagi. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, pada beberapa tahun yang lalu ketika momen seperti ini, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari tuntutan hukum Taurat yang dialamatkan pada pengorbanan Kristus dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memanggil kedua pihak yang bertikai, yaitu Hawa
dan ular menghadap Allah. Adam tidak diikut sertakan, Hawa saja dengan ular. Kemudian Allah menghukum mereka atau memberikan satu persyaratan yang harus dilakukan, harus diikuti sebagai kutuk daripada perbuatan yang telah mereka lakukan. Terhadap Hawa dikatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan takluk kepada hukum Taurat. Kakinya akan diremukkan. Dan kepada ular dikatakan bahwa kepalanya akan diremukkan. Dan kalau kita baca dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat, saya minta tolong satu orang boleh baca ayat itu. Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, setelah genap waktu yang dibuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan. Itulah sebabnya kenapa Yesus lahir tanpa intervensi laki-laki. Karena memang sejak awal ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memanggil Hawa dan ular, dan kemudian memberikan sebuah hukuman yang harus dijalani oleh kedua belah pihak. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat, takluk kepada apa yang telah diperintahkan, apa yang telah disampaikan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, sudah selesai pernyataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini merujuk kepada kesadarannya tentang apa yang telah terjadi sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Allah merencanakan keselamatan itu melalui salib. Allah berkata kepada Hawa bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan tunduk dan taat kepada hukum Taurat. Itulah sebabnya dalam kesadaran itu Yesus rela mengikuti sebuah proses untuk memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak sekedar oleh karena kemauan daripada para penjahat, bukan sekedar karena kemauan daripada ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi atau tentara-tentara Romawi. Pemerintah-pemerintah Romawi pada saat itu tidak. Mereka hanya alat yang dipakai oleh Allah untuk menggenapi segala tuntutan hukum Taurat mengenai keselamatan yang harus dikerjakan melalui salib. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itulah sebabnya kita yang ada di dalam kasih karunia Allah, ada dalam zaman anugerah ini, bersyukur bahwa melalui salib Allah mengubah dunia ini dan Allah menempatkan manusia sebagai miliknya yang dapat dipertahankan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, bagian kedua tentang pernyataan Tuhan Yesus bahwa sudah selesai. Tadi dikatakan segala kepahitan. Maksudnya rancangan dan perintah Bapaknya mengenai keselamatan itu harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan Ia melakukan semuanya itu melalui kelahirannya, kehidupan dan kematiannya. Kelahirannya dinubuatkan, tetapi juga kematiannya dinubuatkan. Semua itu merupakan tuntutan dari hukum Taurat, dan Dia penuhi dengan baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, manusia duniawi melihat penyaliban itu sebagai momok, sebagai sebuah misteri yang mana mungkin bisa dijadikan sebagai Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, kita yang dimenangkan dan hidup di bawah kasih karunia Allah, patut mengucap syukur sebab melalui salib itu kita memiliki sebuah kepastian hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, hal ketiga terkait dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa sudah selesai
Maksudnya segenap lambang dan nubuatan perjanjian lama yang menunjuk pada semua penderitaan Sang Mesias telah terlaksana dan terjawab. Semua pelambang, semua simbol yang menggambarkan tentang Tuhan Yesus itu telah digenapi, ibarat sebuah mimpi. Mimpi yang dulu pernah disampaikan atau pernah kita lihat, sekarang telah tergenapi. Banyak lambang tentang penderitaan kematian Tuhan Yesus yang harus digenapi. Salah satunya adalah tentang, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham menyuruh anaknya yang sudah umur 17 tahun memikul kayu bakar, pegang minyak tanah, bawa pisau, bawa alat tajam. Mereka jalan dan kemudian menuju Bukit Moria. Sampai di sana Abraham hendak dikorbankan. Ishak hendak dikorbankan oleh ayahnya. Itu adalah sebuah fakta sejarah, tetapi itu sekaligus merupakan sebuah mimpi atau sebuah gambaran tentang Yesus yang akan disuruh pikul kayu salib menuju Bukit Golgota. Itu adalah gambaran, itu adalah simbol yang mengharuskan peristiwa penyaliban, dan Yesus bertanggung jawab untuk memenuhi semua simbol-simbol itu. Yesus bertanggung jawab untuk memenuhi semua tuntutan itu, termasuk kematian 3 hari di dalam alam maut. Itu juga digambarkan melalui peristiwa Yunus yang lari dari panggilan, kemudian kena musibah, dilempar ke dalam laut, ditelan oleh ikan. Selama 3 hari ada di dalam perut ikan. Inilah fakta sejarah, tapi sekaligus menggambarkan tentang bagaimana Yesus masuk ke dalam alam maut selama 3 hari ada di sana. Jadi banyak peristiwa dalam perjanjian lama itu adalah fakta, tetapi sekaligus merupakan gambaran yang harus dipenuhi oleh Yesus Kristus yang diutus secara misteri, lahir, hidup, dan mati, memenuhi semua tuntutan, baik nubuatan ataupun simbol-simbol. Gambaran-gambaran yang ada di dalam perjanjian lama ada dalam kehidupan umat beragama, khususnya orang Israel, sebagai umat Allah yang dipakai untuk mengisyaratkan semua peristiwa di dalam diri Yesus. Yesus dia menyadari bahwa semua mimpi, semua gambaran, semua simbol itu menuntut penggenapan dalam dirinya. Itulah sebabnya dia dengan rela, dia dengan taat, dia tanpa memberontak, merelakan dirinya, dan ketika hendak menghembuskan nafas terakhirnya dia berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tuntutan hukum Taurat sudah selesai, nubuatan dalam perjanjian lama sudah selesai, simbol-simbol dalam perjanjian lama sudah selesai. Semuanya itu dia berhasil menyelesaikan dengan baik. Kita bersyukur sebab saudara kita yang lain, orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak memahami proses penyelamatan ini. Mereka melihat peristiwa penyaliban itu adalah sebagai sesuatu yang terhina, sesuatu yang tidak jelas. Tetapi bagi kita, kita bersyukur karena semua hal yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus, dalam kandungannya, sebelum lahir pun, itu semua sudah dialamatkan, itu semua sudah digambarkan dalam kehidupan orang percaya sebelumnya. Semua nubuat sudah digambarkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, apalagi kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 52, di sana nubuatan tentang hamba yang menderita. Semua jelas, seolah bahwa sudah pernah terjadi. Penulis sudah pernah melihat, tidak. Semuanya itu persis seperti apa yang dialami, apa yang harus dialami dan telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Puncaknya adalah mati di atas kayu salib, dan setelah itu dia dimuliakan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Oleh karena kesadarannya tentang rencana penyelamatan itu, dia telah dengan rela memenuhi segala sesuatunya, sehingga sampai sebelum ia menghembuskan nafas, ia berkata, sudah selesai. Makna keempat daripada pernyataan atau perkataan Tuhan Yesus sudah selesai, maksudnya hukum seremonial yang hanya penuh dengan tata upacara saja sudah dihapuskan dan kewajiban di dalamnya pun diakhiri. Yang inti sudah datang dan semua bayang-bayang lenyap. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, maksudnya bahwa aturan-aturan tentang tata cara ibadah yang terdapat pada kitab imamat terbukti bahwa itu berat dan tidak ada orang yang mampu untuk memenuhi. Contoh, setiap tahun hari raya kurban, orang Israel itu harus bawa kurban untuk dikurbankan, dan kurban itu tidak sembarang-sembarang kurban, tidak sembarang hewan. Hewan itu adalah hewan pilihan. Saya pikir kalau tuntutan itu masih berlaku di tanah Papua, kira-kira orang Papua yang biara ternak tidak kasih kandang begini, mau bawa yang kaskadu begitu bawa datang ke gereja. Amin Bapak Ibu. Tidak mungkin, itu tidak layak. Kalau tuntutan itu berlaku sampai hari ini, kita punya piaraan itu tidak ada satu pun yang memenuhi syarat. Bapak Ibu, sebelum Yesus datang, itu telah menjadi sebuah tuntutan bagi orang percaya. Setiap tahun, setiap hari, setiap momen-momen tertentu, mereka melakukan itu dengan taat, mereka lakukan dengan tekun. Termasuk persembahan mereka itu mereka alokasikan sesuai dengan alamatnya dengan jelas. Mereka taat melakukan dengan tertib. Tadi dikatakan bahwa semua hukum seremonial itu terpenuhi, tergenapi dalam diri Yesus. Dia tahu bahwa semua tuntutan yang ternyata terbukti tidak bisa dihadapi, tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diikuti oleh satu orang pun dalam kehidupan orang Israel, itu dia penuhi. Yesus itu bukan hanya mengorbankan dirinya, tapi sekaligus dia adalah kurban. Artinya mengorbankan dirinya. Bukan hanya korban, tapi dia mengorbankan dirinya. Dia adalah imam. Berbicara imam berarti orang yang mewakili umat menghadap tahta Allah Bapa. Dia mewakili kita. Kenapa Yesus itu disebut imam? Karena hari ini dia mewakili kita, tergantung di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya dia layak disebut imam. Imam besar yang bukan hanya mengambil korban daripada umat kemudian membakar dan kemudian bau harum itu sampai kepada tahta Allah Bapa, tidak, tapi dirinya sendiri itu yang dia korbankan di atas mezbah kayu salib. Dan itu ternyata menjadi korban yang berbau harum di hadapan Allah, dan dia layak sebagai imam agung bagi kita. Dia mengorbankan dirinya, dia menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat itu dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia mewakili kita, dia memahami kelemahan kekurangan kita, yang kita bisa rasakan sampai yang kita tidak rasakan, yang kita sadari, yang kita tidak sadari. Semua itu dipahami dan dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai imam agung yang selalu bersedia menggantikan kita dalam berbagai situasi dan keadaan kita, asalkan kita percaya kepadanya, asalkan kita terima Yesus. Dia sudah mati kepada kita, mati bagi kita. Dia sudah bangkit bagi kita, dan dia hidup bagi kita. Apa yang harus kita lakukan bagi Kristus? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kalau kita baca di dalam kitab imamat itu, aturan-aturan tentang ibadah itu, kalau itu diberlakukan sampai hari ini, saya yakin termasuk pendeta pun tidak sanggup penuhi. Tapi puji Tuhan, semua kelemahan kekurangan itu telah dihapus melalui pengorbanan Kristus. Kalau begitu, Bapak Ibu, kita tidak usah memberi lagi, tidak. Bapak Ibu, sekarang marak dengan pengajaran-pengajaran baru
bahwa seolah-olah jemaat tidak usah memberi persembahan dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu, sudut pandang setiap orang dalam mengeluarkan pernyataan seperti itu berbeda. Karena pelayan maju mundurnya itu terletak pada sejauh mana komitmen kita di dalam memikul tanggung jawab. Kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa memungkinkan pertumbuhan gereja sesuai dengan tuntutan zaman. Operasionalnya tinggi. Kemudian bagaimana mungkin semua itu bisa jalan? Hari apa itu anak pemuda dong bilang begini, dong telepon, Bapak, kita mau bikin itu Taman Paskah, walaupun tidak terlalu, tapi kita terlambat, tapi masih berapa hari ini kita buat. Ya, tapi terada anggaran ini. Bapak Ibu itu kan tidak dianggarkan atau tidak disepakati dalam jemaat. Hal-hal seperti itu, supaya masa dari waktu ke waktu kita tidak ada tamannya, sesekali kita bikin taman, walaupun tidak artinya tidak terlalu bagus, tetapi minimal ada suasananya. Bapak Ibu, tuntutan-tuntutan dari penegak hukum Taurat, memang apa yang dilakukan pada perjanjian lama alamatnya jelas sesuai dengan tuntutan pada zaman itu. Zaman sekarang pun, walaupun kita tidak harus membawa kurban-kurban persembahan kita dengan berbagai aturan, tetapi kita lakukan sesuai dengan tuntutan zaman. Apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kehendak Allah, mempertahankan eksistensi sebuah persekutuan? Mari kita lakukan sejauh mana kita sadari. Sebab dengan demikian, apa yang menjadi rencana Allah bagi pertumbuhan gereja, apa yang menjadi rencana Allah bagi pertumbuhan jemaat, itu akan tergenapi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itu adalah pernyataan keempat atau makna keempat daripada perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Sekarang makna kelima, sudah selesai artinya sudah tamatlah. Riwayat dosa dan pelanggaran sudah diakhiri dengan datangnya kebenaran untuk selama-lamanya. Bagi orang percaya, kekuatan dosa dan segala tuntutannya telah dikalahkan melalui pengorbanan Yesus. Saya ingin sampaikan bahwa masalah besar yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun dia, nabi-nabi terdahulu, termasuk iblis pun, dengan segala kecanggihan, dengan segala kehebatannya, dia tidak bisa lakukan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengampuni dosa. Menyusahkan orang yang senang, orang yang susah dibuat jadi senang, orang sakit dibuat menjadi sembuh, orang yang sehat dibuat menjadi sakit, bahkan dibuat menjadi mati. Itu adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Jadi kita tidak usah heran dengan orang sakit disembuhkan oleh dukun. Itu pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Tapi yang tidak bisa dikerjakan oleh iblis adalah mengampuni dosa. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Musa sekalipun dengan segala keistimewaan yang didapatkan langsung dari Allah Bapa di sorga pun, dia tidak pernah berkuasa mengampuni dosa. Abraham tidak mengampuni dosa. Daud tidak mengampuni dosa. Melkisedek tidak mengampuni dosa. Tetapi yang bisa mengampuni dosa hanya Yesus. Itulah sebabnya ketika tuntutan untuk mengampuni dosa harus dilakukan melalui kematian di atas kayu salib, dia lakukan itu semua dengan selesai. Dia berkata bahwa sudah selesai. Dosa yang menjadi momok yang menakutkan umat manusia sepanjang zaman sekarang sudah selesai. Apa yang ditakutkan lagi? Para laki-laki, para perempuan, apa yang ditakutkan lagi? Kalau tidak ditakutin lagi, apakah kita harus berbuat dosa terus? Tidak. Kalau sudah selesai, maka kita pun harus menyadari bahwa dosa kita sudah diampuni. Jangan engkau ulangi lagi. Memang benar kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada orang yang suci, tidak ada orang sempurna. Semua adalah orang berdosa, tetapi setiap orang yang sudah mengalami pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dia sekarang berdamai dengan Allah di sorga. Dia sekarang berdamai dengan sesama umat manusia. Salib itu harus terdiri daripada dua batang kayu yang vertikal dan horizontal.
Kau tidak suka dia tapi kau pergi sembahyang. Kau pergi sembahyang itu lihat dia kan. Kau kan pergi untuk Tuhan. Ya betul, kelihatan kata-katanya bagus sekali toh. Tapi sebetulnya itu iblis pakai kata-kata begitu untuk tutup kita pikiran hati saja. Orang yang berdamai dengan Allah sudah pasti berdamai dengan sesamanya. Orang yang berdamai dengan sesamanya belum tentu berdamai dengan Allah. Tapi orang yang sudah lebih dahulu berdamai dengan Allah sudah pasti dia berdamai dengan sesamanya. Kalau ada orang yang simpan dendam dengan apalagi dengan saudara, nah saudara saja kok simpan dendam lama sekali, apalagi dengan orang lain. Lalu dengan Tuhan yang tidak kelihatan, stop tipu sudah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Jadi makna keempat daripada ucapan Tuhan, makna kelima daripada ucapan Tuhan Yesus, ketika ia berkata bahwa sudah selesai. Tadi dikatakan bahwa bagi orang percaya, kekuatan dosa dengan segala tuntutannya telah dikalahkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Masalah besar yang hanya diselesaikan oleh Yesus adalah mengampuni dosa. Sebab itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Orang tua tidak bisa mengampuni dosamu. Dia hanya memaafkan, tapi dia tidak mengampuni. Semua ajaran, semua hal yang dilakukan baik, dapat pujian, dapat apresiasi dari orang lain. Alkitab berkata bahwa perbuatan baik itu hanya menutupi dosa. Dia tidak mengampuni, dia tidak hapus, dia hanya tutup supaya jangan orang lihat. Tapi yang akan menyucikan adalah darah Yesus. Oh, perbuatan baik itu kan biar sudah, aduh, memang dia salah, tapi saya ingat orang itu biasa baik sekali sama saya, jadi saya biar pergi sudah, saya itu namanya menutupi kesalahan. Perbuatan baik yang banyak-banyak kita lakukan itu hanya menutupi kesalahan. Kalau begitu orang Kristen jangan berbuat baik. Tidak, sama seperti yang tadi saya katakan, orang yang berbuat baik belum tentu sudah diselamatkan. Tapi orang yang sudah diselamatkan sudah pasti dia berbuat baik. Karena perbuatan baik bagi orang percaya adalah bukti bahwa dia sudah diselamatkan. Itu adalah buah daripada keselamatan. Dari kita berbuat baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Yang keenam dari pernyataan Tuhan Yesus, sudah selesai artinya penderitaannya kini berakhir, baik penderitaan jiwa maupun tubuhnya. Badai sudah berlalu, yang terburuk sudah lewat. Semua kesakitan dan kesengsaraan sudah dilewati oleh Tuhan Yesus, sudah mencapai ujungnya, dan dia akan segera pergi ke Firdaus, memasuki sukacita yang ditetapkan bagi dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, saya minta tolong satu orang baca di dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-11 sampai 12. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari. Mohon maaf, Yesaya 52 ayatnya ke-11 dan 12. Saya akan bacakan untuk kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya salah mengambil kutipannya, tapi intinya adalah bahwa ini adalah sebuah nubuatan dalam Yesaya tentang dalam kehidupan Nabi Yesaya, bahwa Tuhan Yesus yang dengan rela
menanggung semua penderitaan, akan tiba waktunya di mana dimuliakan. Itulah sebabnya ketika dia menyatakan selesai, dia berkenan masuk ke dalam kubur selama 3 hari memenuhi tuntutan hukum Taurat dan juga segala macam simbol yang tadi saya sebutkan. Dengan jalan itu dia bangkit dan kemudian menampakkan diri. Dia naik ke sorga dan dimuliakan. Dia memerintah dan dia menyediakan tempat bagi setiap orang percaya untuk akan memerintah bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita. Sebab apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini secara sempurna, dan dengan jalan itu dia memberikan kepastian hidup kepada kita. Kalau dia berkata bahwa sudah selesai, itu berarti bahwa bukan berarti ada sisanya. Yang bisa kita lakukan adalah kita percaya kepada Tuhan. Yang kita lakukan adalah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab semua tuntutan seremonial, tuntutan Taurat, semua nubuatan itu telah tergenapi dalam penderitaan dan kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus. Kita saat ini sedang ada dalam sebuah kepastian yang tidak perlu diragukan oleh siapapun juga. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, selanjutnya pernyataan Tuhan Yesus bahwa sudah selesai. Ini merujuk kepada kehidupannya kini berakhir. Dia siap untuk mengembuskan nafas terakhir, dan kini dia tidak ada lagi di dalam dunia. Ini seperti yang diucapkan oleh Rasul Paulus, aku telah mencapai garis akhir, pertandinganku sudah selesai. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib. Itu bahwa semua tuntutan itu dia telah penuhi, dia telah mencapai garis akhir, tidak ada yang sisa. Oleh karena itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan, jangan kita ragu akan pengorbanan Kristus. Jangan kita sangsi akan pengorbanan Kristus. Sebab semua yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai orang beragama, semua tuntutan-tuntutan seperti halnya dialamatkan kepada orang Israel, dan ternyata orang Israel itu gagal masuk tanah Kanaan karena mereka tidak sanggup penuhi semua tuntutan hukum Taurat. Kita hidup di zaman anugerah di mana semua tuntutan itu dipenuhi dalam diri Yesus. Kita hidup di zaman anugerah. Sekarang jalan keselamatan kita menjadi terbuka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdamai dengan sesama kita. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, damai sejahtera Allah sudah menjadi bagian kita, dan itu menghidupi kita untuk kita nyatakan itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, tuntutan penebusan yang harus dilakukan melalui darah secara simbolis dilakukan oleh Tuhan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang dan hilang kemuliaan Allah. Allah datang dan kemudian menjumpai mereka di dalam tempat persembunyian. Bukan mereka yang lebih dahulu menyadari ketelanjangan, menyadari hilangnya kemuliaan Allah dalam diri mereka, dan mereka datang mencari Allah. Tidak, Allah sendirian turun dari sorga dan kemudian datang mencari mereka. Adam, Adam, di manakah engkau? Hawa, Hawa, di manakah engkau? Allah berinisiatif mencari mereka. Allah melepaskan syahwat yang dibuat oleh tangan manusia untuk menutupi kelemahan kekurangan mereka dan menggantikan dengan kulit domba. Itu fakta, tetapi sekaligus merupakan gambaran daripada kehidupan kita umat manusia yang harus ditutup, harus disucikan, harus dibersihkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Darah Kristus itu mahal. Itulah sebabnya pada hari pengorbanan Kristus kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Setiap kali kita makan dan minum daripada tubuh dan darah Kristus, jangan pikir bahwa ini adalah suatu liturgi gereja biasa. Tidak. Marilah kita lakukan ini dengan iman.
Sebab sejauh mana engkau masuk dalam persekutuan dengan Tuhan dengan iman dan keyakinan yang sungguh, maka semua hal yang dibuatkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang tubuh dan darahnya itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri kita. Kita yang lemah akan dikuatkan, kita yang sakit akan disembuhkan, kita yang berdosa, dosa kita akan diampuni kalau kita terima Yesus, Tuhan Yesus. Sebab yang bisa mengampuni dosa kita adalah darah Yesus. Darah yang lain tidak berkuasa. Darah yang lain yang dulu dikorbankan dalam peribadatan orang Yahudi, orang Israel, oleh orang-orang tua kita, itu hanya sekedar sebagai simbol. Tetapi yang sempurna itu ada di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya kita yang hidup dalam belas kasihan Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk makan daripada tubuh Tuhan dan minum daripada darah Yesus. Dengan demikian engkau terhisap ke dalam kasih karunia Allah dan menjadi jaminan dalam hidup dan kehidupanmu. Kiranya Tuhan yang punya firman mampukan kita untuk mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan.